Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kali ini saya akan memberikan tutorial tentang akuntansi salam. Tapi akuntansi salam yang akan saya berikan ini yang sederhana ya, yang tidak ada variasi-variasi. Yang penting adalah Anda memahami dulu apa itu akuntansi salam, gitu ya. Jadi misalkan nanti tentang karakteristik salam dan sebagainya itu nanti silakan Anda pelajari lebih lanjut. Nah, misalkan ini salam, misalkan salam itu biasanya di transaksi salam itu biasanya adalah misalkan ini ada bulog, ya, ada bulog. Kemudian bulog ini punya program pemberian kredit kepada petani. Maka pemberian kredit kepada petani tadi itu akan disalurkan melalui bank syariah. Nah, ini akan dilalui bank syariah. Jadi Bulog akan memberikan dana dari APBN itu untuk pemberian kredit kepada petani lewat bank syariah. Kemudian nanti bank syariah akan menyalurkannya kepada petani. Nah, akan memberikan petani, gitu ya. Jadi implementasinya di lapangan seperti ini. Salah satu saja. Sebenarnya banyak sekali mekanismenya. Jadi sebenarnya mekanisme transaksi salam itu beraneka ragam, gitu ya, asalkan memenuhi syarat-syarat dari salam, gitu ya. Ini bulog ini misalkan untuk penyaluran ke petani tadi, ini penyaluran petani tadi dilewatkan ke bank syariah. Kenapa harus lewat bank syariah? Karena kalau dijalankan oleh bulog, nanti bulog itu akan ribet dengan banyak tugasnya kan ini. Maka dia akan lebih fokus pada masalah distribusi hasil pertanian saja. Sedangkan nanti masalah aspek keuangan itu akan diselesaikan oleh bank syariah. Nah, ini bagaimana caranya? Meskipun ini adalah transaksinya ini itu termasuk yang disebut dengan salam paralel. Nah, ini disebut dengan salam paralel. Kondisinya seperti ini, salam paralel. Nah, sebenarnya salam paralel ataupun salam biasa itu akuntansinya sama. Hanya saja di sini kalau salam paralel ini itu berarti tidak boleh ada keterikatan antara transaksi petani dengan bank syariah dengan bulog. Itu tidak boleh saling terkait. Jadi kalau misalkan petani ini gagal memberikan transaksinya gagal dalam bank syariah dengan petani gagal, bukan berarti bank syariah itu tidak punya kewajiban untuk memberikan hasil pertanian kepada bulog. Tidak, dia tetap harus memberikan pertanian kepada bulog. Misalkan nih bulog memberikan kur, ya, misalkan kurnya adalah senilai 100 juta misalkan, ya, 100 juta, memberikan nilai 100 juta kepada ini misalkan kreditnya, ya, kredit usaha pertanian misalkan KUP, ya, kredit usaha pertanian 100 juta, ya. 100 juta ini nanti itu dirupakan dalam bentuk beras atau gabah, ya, sebesar misalkan 10 ton, ya, 10 ton. Artinya ini 10 ton ini bank syariah harus menyediakan 10 ton tadi, ya. Dengan cara apa? Dengan cara kerjasama dengan petani. Ini 10 ton, ya. Nah, di sini bulog akan menyerahkan ke bank syariah, ya, dari APBN misalkan itu 100 juta, ya, kur 100 juta. Kemudian bank syariah ini akan menyalurkan ke petani ini tadi, gitu ya. Misalkan ini ke petaninya tidak harus satu, ya, tidak harus satu, petaninya banyak, gitu ya, petaninya banyak. 100 juta ini mungkin bisa menjadi berapa ratus petani, tergantung. Misalkan kalau disalurkan per petani itu 10 jutaan, ya, berarti ada 100 petani, gitu ya. Tapi kita simpelkan, dalam konteks ini kita simpelkan 100 juta ini dicampur. Tapi ini kan nanti si bank syariah ini dalam menyalurkan ini untuk mendapatkan 10 ton ini itu misalkan dia harus tidak 100 juta, ya, tapi dia
memberikan harga 90 juta. Gitu. Kenapa begitu? Ini kan supaya ya bisa saja sih Bank Syariah ini menyalurkan sini 100 juta sama, cuma nanti Bank Syariah tidak memiliki keuntungan, gitu ya. Apakah tidak boleh ya? Boleh saja gitu ya. Nanti ini tergantung kesepakatan dengan bulognya ini, gitu ya. Tapi yang jelas di sini intinya apa? Berarti di sini Bank Syariah itu antara bulog dengan Bank Syariah ini, bulognya itu sebagai pembeli, gitu ya, sebagai pembeli. Kemudian Bank Syariah ini hubungan dengan bulog ini sebagai penjual. Ya. Sedangkan hubungan ini transaksi yang pertama. Sedangkan transaksi yang kedua itu adalah hubungan Bank Syariah dengan petani. Ya, di mana Bank Syariah ini sebagai pembeli, kemudian petani ini sebagai penjual. Itu. Nah, maka disinilah nanti antara penjual dan pembeli ini, maka nanti Bank Syariah akan mendapatkan selisih. Ya, ini selisih. Ya, selisihnya. Nah, selisih 10 juta ini nanti akan diakui sebagai keuntungan. Keuntungan apa? Keuntungan salam. Gitu ya. Nah, ini transaksinya adalah seperti ini, konstruksi dari transaksi ini, ya. Jadi bulog menyalurkan kreditnya kepada Bank Syariah 100 juta, kemudian nanti Bank Syariah akan menyalurkan ke petani 90 juta. Nah, 10 jutanya kemana Pak ya? Ini terserah sih, kan tidak masalah. Ini kan akadnya adalah, sekali lagi, salam itu adalah akad jual beli. Ya, jadi ini bisa diibaratkan bulog melakukan transaksi jual beli untuk 10 ton beras ya dengan Bank Syariah dengan harga 100 juta. Kemudian di transaksi kedua ini itu adalah transaksi jual beli antara Bank Syariah dengan petani untuk yang 10 ton tadi. Nah, harganya berapa? 90 juta. Nah, kan tidak apa-apa. Gitu ya. Boleh saja ini ya. Maka ada selisih yang 10 juta itu diakui sebagai keuntungan Bank Syariah. Ya otomatis lah Bank Syariah boleh mengambil keuntungan karena dia mengadministrasikan, melakukan sebagainya. Gitu ya. Nah, sekarang kita bahas akuntansinya. Ini adalah semua akuntansi salam ya. Sekarang yang pertama itu adalah ketika bulog ini menyalurkan dananya, menyerahkan dananya ke Bank Syariah 100 juta. Maka penyaluran dana 100 juta ini itu oleh bulog akan diakui sebagai apa? Sebagai piutang salam. Ya, sebagai piutang salam. Jadi piutang salam itu adalah modal yang diserahkan pembeli kepada penjual. Gitu ya. Sehingga di sini bulognya akan mencatat apa? Debitnya adalah piutang salam ya, yaitu 100 juta. Kemudian kreditnya apa? Yaitu kas 100 juta. Gitu ya. Sedangkan di Bank Syariah ini dia akan mencatat apa? Yaitu mencatat adanya kas, dia menerima kas 100 juta. Kemudian kreditnya ada muncul yang namanya hutang salam. Berapa? Yaitu 100 juta. Jadi kalau Anda lihat di sini, ketika bulog ini menyerahkan modal atau akad yang disepakati tadi itu 100 juta, diakui oleh bulog itu sebagai piutang salam sebesar 100 juta. Sedangkan bagi Bank Syariah, penerimaan uang 100 juta tadi ini diakui sebagai hutang salam, yaitu 100 juta. Gitu ya. Nah, sekarang ketika Bank Syariah ini menyalurkan kreditnya tadi itu kepada petani 90 juta, maka Bank Syariah di sini, ini penyaluran kreditnya ya, Bank Syariah itu akan mencatat adanya apa? Piutang salam, yaitu 100 juta ya. Sedangkan kreditnya itu adalah kas 100 juta. Di sisi lain, petani ketika menerima bukan 100 juta ya, mohon maaf. Bukan 100 juta, tapi adalah berapa? 90 juta. Ya, 90 juta. Ya. Ini
Kemudian di sisi petani, dia akan mencatat ketika menerima, dia akan mencatat kas 90 juta. 90 juta. Kemudian kreditnya adalah hutang salam, yaitu 90 juta. Gitu ya. Jadi ini sama sebenarnya. Anda lihat di sini transaksi pertama, ini transaksi yang kedua. Ini transaksi antara Bulog dengan bank, ini transaksi bank dengan petani. Itu sama sebenarnya. Intinya adalah setiap modal atau pembiayaan yang diberikan kepada penjual, modal diberikan kepada penjual, maka bagi pembeli itu diakui sebagai piutang salam, sedangkan bagi penjual itu diakui sebagai hutang salam, gitu ya. Nah, kemudian nanti petani itu akan memproses produksi ya, 10 ton ini. Nah, untuk proses produksinya, akuntansinya apa? Akuntansinya itu sama seperti akuntansi biaya. Ya, jadi nanti ada semua biaya produksi itu diakui dalam apa? Misalkan barang dalam proses ya. Barang dalam proses. Nah, kreditnya nanti misalkan biaya gaji gitu ya, dan sebagainya. Kemudian di akhir itu akan ada persediaan ya, kreditnya adalah barang dalam proses ya. Anda kalau sudah pernah mengambil mata kuliah akuntansi manajemen bisnis Islam, itu Anda bisa lihat di sini nantinya. Nah, ini kan nanti muncul ada namanya persediaannya nanti 10 ton kan, 10 ton yang senilai berapa? Kalau sini senilai 90 juta, atau misalnya senilainya bisa kurang dari itu gitu ya, tergantung biaya produksinya ya, gitu ya. Nah, di sini kalau sudah selesai, pada saat dia mengakui ada persediaan ini, kemudian diserahkan ya, ini pada saat penyerahan 10 ton, penyerahan 10 ton gabah ini kepada bank gitu ya. Maka petani ini akan mencatatnya, debitnya apa? Jadi hutang ini adalah hutang piutang barang ya. Hutang salamnya petani ini akan dihapus kalau petani itu sudah menyerahkan barangnya. Jadi kalau sudah menyerahkan barangnya, maka dihapus hutang salamnya, sehingga otomatis di sini debitnya adalah hutang salam berapa? Yaitu 90 juta. Kreditnya di sini adalah persediaannya. Persediaannya adalah 90 juta. Gitu ya. Nah, ini bisa 90 juta atau ini ya. Ini bisa jadi persediaan, bisa juga diakui sebagai penjualan 90 juta. Kalau diakui sebagai penjualan 90 juta, berarti nanti di sini ada misalkan ini hutang salam, kreditnya adalah penjualan gitu ya, penjualan 90 juta. Berarti nanti di sini diakui debitnya itu adalah HPP, harga pokok penjualannya itu sesuai dengan misalkan dia untuk 10 ton ini bukan 90 juta yang dia produksi, tapi misalkan 80 juta gitu ya, 80 juta. Berarti ini nanti kreditnya adalah ada istilahnya persediaannya adalah 80 juta, sehingga selisihnya nanti ini diakui sebagai 10 jutanya sebagai keuntungan dari petani gitu ya. Nah, tapi ini tidak ada kita bahas ya, yang kita bahas di sini ya. Bisa, jadi Anda bisa intinya apa? Intinya adalah hutang salamnya kita hapus, kemudian nanti ini Anda bisa melakukan pendekatan dengan persediaan atau diakui sebagai penjualan. Kalau diakui sebagai penjualan di sini, maka nanti Anda mencatat HPP pada persediaan. Nah, ini apa? Ini berlaku apa? Berlaku istilahnya adalah akuntansi perusahaan dagang ya, akuntansi perusahaan dagang atau akuntansi perusahaan manufaktur atau produsen ya. Ini akuntansi biaya masuk, akuntansi keuangan juga masuk. Jadi bias umum lah, yang umum. Yang penting di sini. Yang penting di sini bahwasanya hutang salam itu dihapus hutang salamnya. Nah, ketika bank itu menerima
menerima 10 tonnya ini, maka di sini bank akan mencatatnya melakukan penghapusan piutangnya. Jadi di sini muncul persediaan yaitu 90 juta, gitu ya. Kemudian kreditnya adalah piutang salam yaitu 90 juta, gitu ya. Nah, ini kan sudah diterima barangnya yang 10 ton tadi diterima. Kemudian 10 ton ini nanti diserahkan ke Bulog, gitu ya. Pada saat penyerahan ke Bulog, maka ini penyerahan ke Bulognya, penyerahan ke Bulog, maka dia akan mengakui berarti ini dihapus hutangnya, ya, karena dia sudah menyerahkan 10. Jadi hutang salam itu, hutang piutang salam itu akan terhapus atau dianggap lunas kalau barangnya sudah dikirim, sudah diterima oleh pembeli. Jadi kalau pembeli sudah menerima, maka hutang piutang salamnya tadi sudah lunas, gitu ya. Ini yang kemudian apa? Berarti di sini dia akan menghapus yang namanya ini ya. Nah, ini jurnalnya di sini untuk penghapusan hutang salam tadi. Berarti di sini dia akan menghapus hutang salam. Hutang salam yaitu berapa hutang salamnya? Yaitu 100 juta. Ya. Hutang salamnya 100 juta. Kemudian kreditnya apa? Persediaannya kan? Persediaan dikirim yang 10 ton tadi itu. Senilai 90 juta di sini. Jadi di sini persediaan yaitu 10 juta. Nah, ada selisih kan? Selisih inilah yang diakui sebagai keuntungan salam, yaitu berapa? Ini 90 persediaannya ini diakui tadi apa? 90 juta. Nah, ini kan persediaannya nih. Ya kan? Persediaan 90 juta. Jadi ketika dikirim ke Bulog, maka ini dikurangi persediaannya 90 juta. Sehingga selisihnya yang 10 juta itu diakui sebagai keuntungan salam 10 juta. Gitu ya. Nah, di sini kita lihat bagaimana si Bulog ini akan menerima, ya, ketika menerima beras yang 10 ton ini, maka apa? Dia akan mengakui yang adanya apa? Persediaan. Ya. Persediaannya senilai berapa? Sesuai dengan piutangnya angkat awal, yaitu 100 juta. Gitu ya. Kreditnya berapa? Nah, kreditnya piutang salamnya dihapus. Kenapa kok dihapus? Karena barangnya sudah diterima. Jadi sekali lagi, utang piutang salam itu akan dianggap lunas kalau barangnya sudah diterima. Kalau barang sudah diterima, maka utang piutangnya dihapus dalam catatannya. Nah, ini piutangnya dihapus. Jadi piutang salam yaitu 100 juta, gitu ya. Nah, sudah. Jadi nanti di sini artinya apa? Nanti di sini si petani itu akan mengakui adanya keuntungan dari apa? Dari selisih biaya produksi sama selisih harga jualnya ke bank syariah. Ya, harga jualnya ke bank syariah kan 90 juta. Dia akan memproduksi barangnya dengan biaya produksi di bawah 90 juta. Karena kalau dia, bagaimana Pak kalau misalkan dia biaya produksinya mengalami lonjakan gitu ya, sehingga mungkin lebih dari 90 juta, mungkin ternyata biaya produksi gabahnya tadi untuk 10 ton tadi ternyata 100 juta. Nah, maka petani di sini mengalami kerugian, gitu ya. Lalu apakah kalau mengalami kerugian 100 juta di sini, misalkan ini 100 juta nih biaya produksinya petani, dia akan mengalami kerugian nanti di sini. Apakah bank syariah juga akan mengalami kerugian? Oh tidak, dia tetap mengakui piutangnya adalah 90 juta, sehingga dia tetap mengakui persediaannya 90 juta, gitu ya. Lain ceritanya misalnya begini, ternyata untuk mengirim 10 ton ini, ternyata bank syariah itu harus menanggung biaya-biaya yang lain, misalkan biaya-biaya yang tidak terduga, misalkan saja ya, ternyata harus menanggung biayanya sehingga melonjak dari 90 juta. Nah, misalkan menjadi 100 juta, maka sama nanti di sini nanti bank itu akan mengalami kerugian, gitu ya, karena nanti persediaannya ini
akan diakui misalnya 100 juta, piutang salamnya ada 90 juta, maka nanti akan muncul namanya kerugian, ya, kerugian salam, ya, kerugian salam. Jadi ini 90 juta, tetap ini presidennya 90 juta, nanti akan ada kerugian salamnya gitu ya. Tapi ini contoh sini adalah mengalami keuntungan gitu ya. Nah, setelah ini berarti di sini nanti Bulog itu akan mencatat persediaannya 100 juta, cuma di dalam standar dikatakan nanti di akhir periode ini akan dinilai persediaan barangnya tadi itu apakah 100 juta atau mengalami penurunan. Kalau mengalami penurunan, maka nanti Bulog akan mengakui adanya kerugian. Ya, biasanya ini menggunakan metode mana yang lebih rendah antara nilai buku dengan harga pasar. Nah, nilai terendah itulah yang akan diakui sebagai nilai persediaan. Selisihnya antara itu akan diakui sebagai kerugian, gitu ya. Jadi ini singkat, ini adalah kasus salam paralel yang sederhana, gitu. Kenapa saya katakan sederhana? Karena nanti modal yang diserahkan tadi ke penjual itu bisa dalam bentuk uang tunai, kasusnya sekarang ini adalah uang tunai, bisa juga dalam bentuk barang. Itu variasinya ya. Variasi yang lain adalah bagaimana kalau misalkan ini mengalami kerugian tadi, Bank Syariah mengalami kerugian karena pengakuan persediaannya itu ternyata dia harus melebihi perolehannya daripada piutangnya. Ini 90 juta, persediaannya adalah 100 juta misalkan gitu ya, maka nanti akan ada kerugian yang harus diakui oleh Bank Syariah gitu ya. Jadi saya rasa ini dulu untuk salam paralel, untuk akuntansi salam yang sederhana. Nanti silakan Anda pelajari lebih lanjut lagi tentang bagaimana kalau modalnya adalah dalam bentuk non kas, barang ya, barang produksi, alat-alat produksinya. Nah, mungkin nanti kita bahas di sesi tutorial yang lainnya tentang akuntansi salam. Terus kemudian mungkin ada banyak case yang lain, variasi yang lain itu adalah bagaimana kalau barangnya ternyata kualitasnya lebih rendah daripada yang dipesan dan si pembeli mau menerima. Nah, itu bagaimana? Atau bagaimana kalau misalkan si penjual atau produsennya itu terlambat dalam menyerahkan barangnya, atau misalkan petaninya ini ternyata mengalami gagal panen gitu ya. Bagaimana nanti gagal panen gitu ya. Intinya kalau petaninya mengalami gagal panen, maka petani itu harus wajib mengembalikan modal yang telah diberikan ya. Jadi bukan berarti modalnya hilang, tidak. Kalau tadi misalkan bank menyerahkan 90 juta ke petani, kemudian petaninya mengalami gagal panen total misalkan tidak bisa menyerahkan 10 ton ini, maka petani itu harus kembalikan 90 juta ini. Nah, kalau mengalami gagal panen tadi, maka nanti petani akan mengakui adanya perubahan. Jadi kalau gagal panen ya, gagal panen misalkan, gagal panen. Dan ini sudah terkonfirmasi ke bank, maka nanti akan berubah begini. Nah, debitnya adalah sorry ya, agak kurang jelas ini. Nah, debitnya apa? Hutang salamnya dihapus. Hutang salam 90 jutanya dihapus. Kemudian muncul apa? Hutang. Nah, hutang 90 juta. Apa bedanya Pak hutang salam dan hutang? Ini berarti berubah dari hutang piutang barang jadi hutang piutang uang. Di sisi lain si banknya itu dia akan menghapus piutang salamnya, dan muncul piutang baru yaitu piutang uang. Nah, piutang kreditnya adalah piutang salam yaitu 90 juta. Ini maknanya apa? Berarti ada perubahan karena si petani gagal panen, tidak bisa menghasilkan 10 ton ini, gagal panen karena macam-macam gitu ya. Gagal panen, maka berubah. Petani harus mengakui itu sebagai hutang 90 juta dan bank mengakui piutangnya 90 juta. Selagi berubah. Awalnya adalah utang piutang uang, kemudian awalnya adalah utang piutang barang, kemudian berubah menjadi utang piutang uang gitu. Jadi artinya ketika petani gagal panen, maka dia tetap harus mengembalikan uang itu. Nah, ini risikonya memang di situ ya.
Nah, bagaimana dengan nasibnya ini? Nasib apa? Nasib perjanjian antara bank syariah dengan Bulog. Ya, bank tetap punya kewajiban harus menyerahkan 10 juta ini. Ya, sama kalau misalkan bank syariah tidak mampu menyerahkan 10 juta ini, maka bank syariah punya utang uang 100 juta kepada Bulog yang harus dikembalikan. Ya, nah ini biasanya nanti bisa seperti itu ya. Jadi nanti, nah ini juga sama. Jadi nanti di sini Bulog akan mencatatnya kalau gagal panen ya, itu akan muncul piutang 100 juta. Kemudian kreditnya adalah piutang, ini piutang salam ya. Piutang salam 100 juta. Gitu ya. Si banknya ini akan mencatat di sini kalau gagal panen, maka ini hutang salam 100 juta. Kemudian kreditnya adalah hutang. Artinya di sini bank syariah punya hutang uang ke Bulog 100 juta karena gagal panen tadi. Gitu. Ya, itu mungkin sedikit tambahan dari saya untuk pengantar awal tentang akuntansi salam. Nanti akan kita bahas di video-video berikutnya tentang transaksi salam, mungkin yang menggunakan yang diberikan nanti modalnya bukan kas tapi barang produksi gitu ya. Dan bagaimana case-case kalau misalkan si penjual itu ada kasus tidak bisa memberikan barangnya, atau barangnya separuh saja yang sebagian saja yang diterima, atau mungkin barangnya itu lebih rendah kualitasnya daripada kesepakatan yang ada. Oke, mudah-mudahan video tutorial singkat ini bisa membantu saudara untuk memahami bagaimana akuntansi dari salam. Tips saya ketika Anda ingin mempelajari salam ini, Anda coba buka kembali tentang karakteristik salam itu sendiri, syarat, rukun, dan sebagainya, karena itu akan mengikuti untuk akuntansinya. Baik, terima kasih, selamat belajar, semoga Anda bisa lancar ya dalam mempelajari akuntansi salam ini. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.